Guys, ada info terbaru nih. Nih ya, Madam Pang ya, sebagai Ketua Umum Federasi Sepak Bola Timnas Thailand, bangga Indonesia lolos putaran ketiga Piala Dunia dan puji perkembangan sepak bola Indonesia. Tuh guys ya, Madam Pang aja, guys. Ketua Umum Federasi Sepak Bola Timnas Thailand aja bangga dengan perkembangan Timnas Indonesia loh. Dan dia bilang, saya bangga dengan Timnas Indonesia. Saya sedikit cemburu dengan Timnas Indonesia karena kantor FIFA membuka di negara Indonesia, negara terpilih di Asia loh. Masa kita sebagai warga negara Indonesia aja kita nggak bangga dengan perkembangan Timnas Indonesia? Gue bener-bener merinding loh guys. Timnas Indonesia nih udah berubah banget dari zaman dulu ya, dan di era sekarang. Zaman dulu nggak pernah Timnas Indonesia berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia, dan baru sekarang loh sedang memperjuangkan ke Piala Dunia loh. Udah kita harapkan, kita doakan Timnas Indonesia bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Saya tengok guys, bila Indonesia melaju pada putaran yang ketiga ya, begitu ramai tim-tim yang ada di ASEAN ya, ketua federasi ataupun manajer-manajer cuba untuk merujuk ataupun ingin mempelajari sesuatu dari Indonesia. Seperti Madam Pang juga ya, Thailand merupakan satu kekuatan juga yang ada di Asia Tenggara ini, yang selalu pernah juga sampai ke Piala Dunia ya, tetapi untuk tahun ini mereka tidak berjaya melaju pada putaran yang ketiga. Satu-satunya yang ada di ASEAN ini hanya Indonesia saja yang lolos ke putaran yang ketiga. Dan apabila saya melihat ya, kunjungan Madam Pang ke Indonesia, bertemu sendiri dengan Pak Erick Thohir, dan beliau sendiri ingin mempelajari sesuatu dari Pak Erick Thohir. Dan bila melihat ya bagaimana reaksi Madam Pang, beliau betul-betul ingin mendapat sesuatu dari Indonesia guys. Karena bila melihat perjuangan Timnas Indonesia hari ini, memang cukup mereka berusaha ya. Yang terakhir apabila mereka membuat naturalisasi terhadap dua pemain, yaitu Eliano dan juga Mads Helges. Di situ saya ada mendengar ya, bagaimana proses Mads Helges dan juga Eliano ini untuk dijadikan sebagai pemain Timnas Indonesia. Bayangkan di Belgia guys, mereka datang ya, tim Federasi Sepak Bola di Indonesia datang ke Belgia untuk membuat paspor, untuk membuat angkat sumpah di kedutaan di Belgia. Jadi usaha inilah yang saya tengok, kesungguhan daripada Federasi Sepak Bola di Indonesia yang cukup memberi kerjasama, yang cukup dukung terhadap sepak bola di Indonesia. Dan apa yang saya lihat, ini adalah satu proses yang begitu laju ya. Bayangkan pada tanggal 10 hari bulan ini, Indonesia akan menghadapi Bahrain dan juga China. Sekiranya mereka tidak melakukan perkara itu, mungkin Eliano dan juga Mads Helges tidak akan sempat bermain ya, menghadapi Bahrain dan juga China. Jadi proses mereka yang begitu cepat untuk membuat angkat sumpah. Kalau dorang tunggu Eliano dan juga Mads Helges ini cuti, mungkin mereka tidak dapat bersama-sama dengan Timnas Indonesia pada 10 hari bulan dan juga pada 15 hari bulan nanti. Tetapi itulah yang saya lihat, bagaimana Pak Erick Thohir punya power magnetnya itu guys. Sehingga hari ini kedua-dua pemain ini telah sukses, telah berjaya gabung dengan Timnas Indonesia dan akan tampil pada laga menghadapi Timnas Bahrain dengan China nih guys. Kagum dengan prestasi Timnas Indonesia, Thailand mendatangi PSSI untuk belajar. Ini Madam Pang guys, dia datang ya bila melihat prestasi Timnas Indonesia. Di round ketiga, dua terbaik dari Madam Pang. But I think the most important asset for the federation is the national teams. The national team should be the main focus. So our income at this year is around 30 million US. This is the biggest ever income for the federation. We put a lot of transformations in the league system, especially the referee.
Luar biasa. This is why we work with Japan Football Federations. The head of our referee is Ogawa Sang from Japan, to review all the referee systems in Indonesia. But at the same time, we need also to support the daily life of our referee in terms of health insurance, salary, and also capability. We just implement this year full. We believe with a better leadership of the referee, we can also can have a better league, because our league right now number 6 in Southeast Asia. In Asia, I will say number 26. We are transforming our federations to be professional, transparent, but also we have a target KPI. No way we build only focus on the senior teams, but also it's very important to build also the U20, U17s, the league, Elite Pro Academy, also at the same time on the grassroots systems. So this is why the governments, the associations, FIFA, creating a transformation program of Indonesian football. President Jani and President Joko Widodo agree. When I am joined the federation, so I create a roadmap and strategies and that we giving to FIFA and our governments. Luckily, when FIFA office come, next door FIBA office already open here too. At the end, I know it's not easy. Ada sudah kan we always kantor? believe the key of success transformations is the transformation of the management of the federation. My sincerity to you that I myself but so impressed about your work in terms of friends in the same region. I mean in the Southeast Asia. I myself, I'm so proud, you know, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. Oh, dia pun berbangga ya. 2 points and you're going to have the important tournament on the 10 to 15 October with China and Bahrain. And I truly understand that you need to get 3 points. Oh, dia I yakin think ya. we are the 4th country in Asia that FIFA opened the office. Which is a bit, even I'm new, I'm a bit jealousy of this. I'm so happy, you know, to come to see you. I think that we can have something to share or to sign some MOU between Bekerja Thailand. sama. Lihat guys, Madam Pang ini merupakan ketua Federasi Sepak Bola di Indonesia, kalau tidak silap, ataupun manager di Thailand ya, sepak bola Thailand. Dia sendiri melihat bagaimana perkembangan sepak bola di Indonesia ya, dan kehadirannya ini sebenarnya ingin mendapatkan sesuatu ya. Kalau sebelum ini bila melihat dari segi kualitas ya sepak bola di Asia Tenggara ni, Thailand merupakan tim yang begitu disegani ya, dan mereka juga begitu kuat, dan mereka juga pernah sampai ke Piala Dunia. Tetapi tidak sampai ke final. Tetapi sekarang ini telah berubah ya, berubah total, yang mana semua yang ada di ASEAN ini dari segi menuju kepada kualifikasi peringkat ketiga ataupun putaran yang ketiga itu tidak melepasi kecuali Indonesia guys. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Indonesia sehingga menjadikan tim mereka ini sukses. Jadi saya lihat di sini ini merupakan adalah sentuhan ataupun hasil kerja keras Federasi Sepak Bola di Indonesia yang diketuai oleh Pak Erick Thohir, dan beliau ini sangat pakar ya dari segi sepak bola. Lihat, bukan sekadar dia membangun sepak bola, dalam masa yang sama dia juga mengangkat perwisataan di Indonesia. Nah, inilah perkara yang sangat bagus ya. Bukan sekadar sukan tetapi untuk meningkatkan ekonomi negara Indonesia. Jadi mungkin ada sesuatu yang Madam Pang ingin pelajari daripada Indonesia ya. Sebab bila melihat prestasi timnas Indonesia, mereka ini akan menargetkan berada pada dalam 100 besar ya ranking di peringkat FIFA. Dan apa yang Pak Erick Thohir lakukan memang, kalau di Asia Tenggara nih guys, memang dialah orangnya guys. Pak Erick Thohir yang mengubah semua persepsi
tim-tim yang ada di ASEAN ni. Mereka dengan sentuhan Pak Erick Thohir ini, dia dapat memberi satu kesan yang positif juga ya terhadap negara ASEAN ini, terutamanya dari segi bagaimana membangun persepakbolaan di negara masing-masing. Jadi ini sebagai satu motivasi juga bila Indonesia satu-satunya yang melaju pada putaran yang ketiga dan juga hampir selangkah lagi ke Piala Dunia. Jadi ini akan memberi motivasi pada tim-tim yang ada di ASEAN ini untuk supaya berusaha lebih kuat lagi untuk memperkuatkan tim seperti mana yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Cuma apa yang saya lihat, Indonesia ini mempunyai kelebihan apabila mempunyai jumlah penduduk yang ramai. Jadi bila ramainya penduduk dan kesan daripada penjajahan suatu ketika dulu oleh Belanda, jadi dari segi pemain-pemain keturunan itu amat ramai. Jadi untuk mendapatkan pemain-pemain keturunan ini sangat mudah ya. Jadi usaha Indonesia untuk mendapatkan pemain ini juga bukan kaleng-kaleng ya. Mereka melakukan sehabis boleh, sehabis baik dan juga sehingga dapat. Seperti Eliano dan juga Mes Hilgers. Itu satu kelebihan yang ada pada Indonesia dengan kekuatan Federasi Sepak Bola di Indonesia dipimpin oleh orang yang betul. Disumpah Unimas dan Eliano di Belgia. Besoknya kami proses siang-siang, Pak Dirjen Ahul juga datang, proses sumpah berjalan dengan baik. Kebetulan deputinya yang ada, karena semua ada ya. Dubesnya pergi ke luar negeri, tugas Pak Takbir Dubes ya, ada. Support kita, masyarakat Indonesia. Tengok semua support guys. Rame yang datang mereka, ingin tahu dan ingin lihat proses sumpah dilakukan. Mes dan Eliano disumpah. Selesai sumpah, KTP-nya dibuat. Wih, langsung dibuat ya. Selesai KTP, hasil KTP, kemudian dengan biometrik dikirim ke Jakarta. Wih, di Jakarta, cepat betul guys. Teman pasti nggak sadar ini ya. Dicetak paspor. Nah, selesai cetak paspornya, kan mereka harus pakai paspor tersebut kan nantinya ke Bahrain dan Cina kan. Memang pantas. Apa yang kita lakukan? Saat itu juga, siang itu juga, sore itu juga, tim dari imigrasi dikirim ke Belgia untuk membawa paspor. Jadi ini merupakan usaha keras yang dilakukan ya oleh Indonesia, bagaimana mereka menghadirkan ataupun mendapatkan pemain yang bernama Eliano dan juga Mes Hilgers ni. Dengar kabar guys, Mes Hilgers ni merupakan pemain yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Dari segi dia punya nilai itu guys memang sangat tinggi lah. Dan apabila ini bergabung pasti akan menghadapi China dan juga Bahrain ya. Ini akan menjadi satu penampilan yang bakal akan dinantikan. Seperti juga sebelum ini dengan kabarnya Martin Paes boleh tampil atau tidak ya untuk putaran yang ketiga. Jadi dua penampilan itu memang ada kelainan ataupun kejutan yang telah berlaku ya. Dan ini apabila menghadapi Bahrain dan juga China ya pada 10 dan juga 15 Oktober ni. Jadi bila mereka ni hadir, pasti dari segi kekuatan timnas Indonesia pasti akan bertambah lagi. Saya yakin benda ini akan berlaku ya. Dan untuk meraih poin itu sudah dinyatakan oleh Madam Pang, dia berkeyakinan Indonesia bisa meraih 3 poin lagi di situ. Jadi apa yang saya lihat di sini, atas apa yang telah dilakukan oleh Indonesia, atas kemajuan sepak bola di Indonesia, ramai negara-negara lain sekarang tertumpu dan juga mata semua tertumpu pada Indonesia ya. Atas apa? Disebabkan perubahan persepak bolaan di Indonesia ini sudah jauh lebih baik guys. Dan ini juga dapat memberi contoh pada tim-tim yang lain ya di Asia Tenggara ini. Karena bila melihat apa yang Pak Erick Thohir lakukan, ini merupakan satu perjuangan yang bukan mudah. Tetapi Pak Erick Thohir bisa lakukan guys. Bayangkan dia mempunyai hubungan yang baik dengan FIFA sehingga kantor FIFA ada didirikan di Indonesia. Sehingga kata Madam Pang, dia rasa cemburu terhadap Indonesia karena ya
mungkin kedekatan Presiden FIFA dengan Erick Thohir dan juga pemerintah Indonesia. Mungkin itulah kelebihan yang ada pada Indonesia apabila mempunyai seorang ketua umum yang mempunyai hubungan yang baik terhadap dunia sepak bola, dan beliau merupakan sangat arif dalam persepak bolaan, bukan sekadar sukan tetapi dia turut merangkumi dari segi bisnis. Jadi perwisataan juga turut dia promosikan dari segi perlawanan ataupun melalui sepak bola ini. Jadi guys, untuk perjuangan timnas Indonesia kita doakan ya agar dapat melakukan yang terbaik. Kalau Madam Pang ya sanggup belajar mempelajari sesuatu daripada Indonesia, apa salahnya negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara ini turut mencari sesuatu ataupun mempelajari sesuatu daripada Indonesia untuk memperkuatkan tim negara masing-masing. Jadi hari ini satu-satunya sejak yang telah sukses kepada putaran yang ketiga adalah timnas Indonesia dari ASEAN ini. Jadi kita doakan agar Indonesia dapat melakukan yang terbaik, dan dengan kehadiran Eliano dan juga Miss Hilges, saya yakin dan percaya Indonesia bisa meraih kejayaan guys. Itu kita doakan ya. Jadi apapun itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang guys. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.